الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أو كما قال أيضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان. أو كما قال أيضا من فرح عند دخول شهر رمضان حرم الله جسده من النيران. Sadaqallahul azim. Para asatidz wal ustazat yang kula muliakeun, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh Masjid An-Nur yang sama-sama kita ngarepin Allah Subhanahu wa taala. Kula ngajak kita galau-galau untuk selalu senantiasa mensyukuri atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita, wabil khusus di pagi yang penuh barokah, atas izin Allah, atas taufik serta hidayahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan langkah kaki kita menuju rumah Allah, melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita bersama duduk dalam majlis yang menjadi pengampunan dosa, majlis yang akan mendatangkan rahmat Allah, majlis yang akan memberikan ketenangan bagi wong yang hadir dalam majlis ini, majlis berkumpulnya para malaikat, kemudian majlis yang menjadikan kita akan diangkat oleh Allah derajat. Allah Subhanahu wa ta'ala ni nge-share namu-namu kita ni di majlisnya para malaikat. Allah banggakan kita ini wong yang mau, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, duduk mengorbankan asa letih, capek, kantuk untuk demi, kata Allah Subhanahu wa taala, membesarkanku, menghidupkan amal-amal soleh, dan mudah-mudahan ini menjadi asbab Allah akan meridhoi kita dan akan memasukkan kita, mengumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berupaya memikirkan kita, mendoakan kita, mengorbankan dirinya untuk kita umatnya ini, agar dalam diri manusia ini ada kalimatul iman, la ilaha illallah. Dengan kalimat iman Rasulullah akan bisa memberikan syafaat. Rasulullah akan bisa menjadi saksi kita nanti di padang mahsyar, memberikan syafaat kepada kita ini. Dengan syafaatnya maka insyaallah kita ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat subuh yang sama-sama kita ngarepin Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, Allah telah memperdengarkan doa kita. Ketika di bulan Rajab kita minta agar kiranya Allah berkahi umur kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk wong yang mendapatkan umur yang barokah. Barokah di sini adalah tuzilul a'mal fi kulli hal. Berkah ini maksudnya adalah bertambahnya ketaatan kita kepada Allah dengan nikmat umur yang Allah berikan. Sampai hari ini kita masuk di bulan Sya'ban, 14 Sya'ban. Nanti malam kita akan menyambut
15 Sya'ban. Kalau kata bahasa Arab itu nisfu. Kalimatun nisfu ini artinya adalah pertengahan bulan Sya'ban. Sya'ban ini kata Rasulullah bulan yang kadang terlupakan oleh umatku. Kenapa? Karena memang ia berada di antara diapit dengan 2 bulan yang mulia sebelum dan sesudahnya, yang sangat masyhur dengan satu kejadian-kejadian. Yang pertama bulan Rajab. Rajab ini sangat dirayakan oleh umatku, mengenang peristiwa Isra wal Mi'raj. Masya Allah, Ustaz nih, alhamdulillah kalau Isra Mi'raj itu insya Allah sore ini masih ada. Alhamdulillah itu luar biasa bagi asatid ini. Isra Mi'raj ini saat-saat istilah bahasa safari dakwahnya, dan umat-umat berbondong-bondong merayakannya karena begitu pentingnya perkara solat, hadiah yang Allah berikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diapit sesudahnya adalah bulan Ramadan. Ramadan itu adalah bulan yang begitu agung, begitu berkah. Jangankan kita berada, senang be hati kita, haramallahu jasadihi minan niran, kata Allah. Man fariha inda dukhuri syahr Ramadan, haramallahu jasadihi minan niran. Barang siapa yang hatinya senang, sukacita dengan akan datangnya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan daripada haramkan daripada jasadnya ini daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bulan agung, ada malam Lailatul Qadar. Masya Allah, ketemu malam Lailatul Qadar itu lebih baik pahalanya dengan 1000 bulan. Ada disebutkan mengamalkan amal wajib mendapat lipat ganda pahala menjadi 70 kali lipat. Mengamalkan amal sunnah menjadi amalan wajib. Memberi buka puasa wong yang puasa di bulan Ramadan mendapatkan pahala 2 ganjaran, di mana akan menjadi pengampunan dosa kita yang lalu dan akan mendapatkan pahala sesuai dengan wong yang kita unjukkan berbuka puasa. Maka ketika bulan puasa ini, siapkan harta kita untuk memperbanyak sedekah, memperbanyak kita memberi makan wong yang berbuka puasa. Jangan masak di rumah, tidak jajokan, tidak nyelipkan makanan untuk wong buka di masjid. Banyak-banyak kirim-kirim. Biar wong masjid itu berkumpul di masjid. Kalau di masjid tak katik makanan, wong malas pergi ke masjid. Buka itu lemak buka di rumah Tapi kalau sudah banyak makanan di masjid, wong sedekah ni, lemak pengen pergi ke masjid. Kalau budak-budak tu kan pancing dia, lemak di masjid banyak makanan. Masya-Allah. Ini salah satu motivasi, Masya-Allah. Luar biasa. Nah, tetapi bagaimana nih bulan Sya'ban nih? Hingga kadang-kadang terlupakan, padahal ada satu hari, satu malam yang Masya Allah mulia. Kemuliaan yang luar biasa yang Allah jadikan di bulan Sya'ban, yakni tepatnya di pertengahan daripada bulan Sya'ban. Kalau kita nyebutnya dalam kaidah bahasa Arabnya adalah nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, bulan yang barokah, bulan yang sangat diagungkan. Karena banyak kemuliaan yang Allah jadikan di bulan Sya'ban. Apa yang Allah jadikan di bulan Sya'ban? Hadirin yang berbahagia,
Bulan Sya'ban ini yang pertama Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam-malam tersebut adalah malam di mana Allah akan kabulkan doa setiap hambanya yang meminta, yang bermohon, apapun permintaannya, pastikan Allah akan kabulkan segala hajatnya. Allah akan kabulkan segala hajatnya. Di dalam satu riwayat disebutkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Amam al-Bahili qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu layalin la tadurru fihinna ad-da'wah. Awwalu lailah min Rajab, wa lailatul nisfu min Sya'ban, wa lailatul Jum'ah, wa lailatul Fitr, wa lailatul Nahar. Jadi Rasulullah katakan ada 5 malam yang dimana Allah pastikan akan kabulkan hajat seorang hamba yang berdoa di malam itu. Apa itu? Yang pertama kata Rasul adalah awal bulan Rajab. Awal bulan Rajab nih Pak, misalnya malam nih tanggal 29 atau 30, besok tanggal 1 atau sore itu kan, sore itu sudah mulai awal 1 Rajab itu, maka kita malamnya berdoa, sholat tahajud atau meminta segala sesuatu, maka Allah akan kabulkan hajatnya. Kemudian adalah bulan nisfu Sya'ban. Bulan nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan nisfu Sya'ban. Ini Masya Allah doanya akan dijabah oleh Allah, makbul. Kemudian adalah malam Jumat. Malam Jumat ini, Masya Allah. Malam Jumat ini setiap pekan Jadi kalau kita biasa galak malam Jumat baca Yasin Di antara daripada fadail membaca Yasin ini pun menambah daripada makbulnya doa kita. Wasilah wasilah kita ini dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan ini surah Yasin. Malam Jumat. Malam Jumat ini maka apa? Akan Allah ijabah. Kemudian malam Idul Fitri. Nah kita ni salahnya kadang-kadang sibuk iga dengan perkara-perkara untuk nyiapkan lebaran besok. Wah, baju, cari bereja nak malam untuk solat Id besok dah bereja-reja, pokoknya inggonya lalai. Oh ternyata malam takbiran itu Bu, ya Pak ya, atau malam tahajud waktu malam Idul Fitri itu, Masya Allah, makbul. Mak ibarat kalau rasa kita ni telah lelah capek kita begawe, dak kekada tuan majikan tu rela dak nunjuk gaji, nyayo namanya nyayo. Kalau ada wong ibarat bahasa keringat belum kerit lah basah gala-gala, tapi gajinya ditunda-tunda, dak kekada. Tidak Pak dak kekada. Dak kemungkinan kita nak nyayo dengan wong yang bergaji, yang begawe dengan kita habis-habisan, tapi kita nunda-nunda gajinya. Zolim itu namanya namanya zolim. Nah, dak kemungkin juga Allah nak bersifat tidak adil pada hambanya ini. Ketika kita malam Idul Fitri itu bukan banyak nak nyiapkan apa untuk lebaran, tapi malam itu difungsikan untuk kita banyak berdoa. Kemudian malam Idul Adha, Masya Allah, malam Idul Adha ini juga adalah malam-malam yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kemudian hadirin yang berbahagia, ternyata di nisfu Sya'ban ini adalah merupakan sejarah. Kalau kita tengok sejarah masa peralihan daripada berpindahnya kiblat kita dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, itu ternyata di hari Selasa malam nisfu Sya'ban. Nah ini perpindahannya, karena ketika Rasulullah SAW
diperintahkan untuk menghadap kiblatnya itu arahnya ke Masjidil Aqsa, dikala itu Rasulullah itu kalau sholatnya selalu melihat ke langit, menanti datangnya wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah juga salah satunya menanti kapan akan turunnya ayat Quran. Untuk apa? Memindahkan arah kiblat ke Masjidil Haram. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 144 Allah menyebutkan, qad nara taqallaba wajhika fis sama' falwalliyannaka qiblata tardaha fawallu wajhaka syatral Masjidil Haram. Jadi Allah katakan, sungguh kami melihat wajahmu kerap mengenadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi ibarat bahasa ketika di Masjidil Aqsa itu ada satu keinginan daripada Rasulullah SAW ini untuk agar kiranya Allah merubah arah kiblat itu menuju daripada Masjidil Haram. Maka apa yang menjadi keinginan daripada Rasulullah SAW dituruti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memerintahkan untuk memalingkan kiblat ke arah yang engkau sukai. Ini Allah mengabulkan hajat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan ketika itu adalah perintah daripada umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblatnya, salatnya ini mengarah ke Masjidil Haram. Dan ini sejarah yang harus kita paham, yang harus kita mengerti. Oh, ternyata kemuliaan yang ada di bulan nisfu itu ternyata salah satunya adalah berpindahnya arah kiblat dari Masjidil Aqsa, dirubah oleh Allah atas keinginan permohonan daripada Rasulullah SAW mengarahnya ke Ka'bah. Ini surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 144. Boleh bisa dibuka nanti kalau misalnya mau memahami arti dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, bulan Sa'ban ini adalah bulan ditentukannya, dicatatnya ajal seseorang. Masya Allah. Jadi malam nisfu Sa'ban itu adalah Allah kodok uang ini, pelaksanaannya akan dieksekusi. Akan dieksekusi di saat malam nisfu. Jadi wong-wong yang meninggal itu sudah dicatat oleh Allah. Nah, tahun 1446 kaget. Ya dah siapa-siapa yang bakal dapat SK camat. Siapa-siapa yang bakal dapat SK camat, siap-siap. Tapi dirahasiakan. Catatannya di Allah. Lemak nian kalau kita dinjuk Pak, ini Pak tahun ini mati tanggal berapa siap-siap lah Oh, dalam kelemaknya ada Pak Maka Masya Allah, ini luar biasanya pencatatan daripada kematian yang Allah catat. Perencanaannya itu adalah di bulan nisfu. Jadi di dalam salah satu hadis Baihaqi, fima yaktubu kulla maulid min bani Adam fi hadhihi sana wa fiha yaktubu kulla halik min bani Adam fihi hadhihi sana wa fiha tarfa'u a'mal wa fiha tanzalul azraq. Nah, ini ada di dalam satu riwayat, ini penjelasan yang lainnya juga. Di malam nisfu Sya'ban dicatat, nah ini anak manusia yang lahir di dunia itu. Nah, jadi pencatatan daripada kematian dan pencatatan daripada kelahiran manusia itu ternyata dicatatkan di dalam hadis Baihaqi ini adalah di bulan nisfu. Jadi kelahiran pun juga tercatat
Maksudnya bukannya direncanakan yo, dalam artian penegasannya be, dalam intinya di saat itulah penentuan real apa? Real count real countnya di bulan malam nisfu Sya'ban itu. Jadi kelahiran, kematian itu ternyata Allah catatkan. Dan bahkan ya disebutkan di sini di malam bulan Sya'ban itu adalah laporan amal daripada setiap manusia. Jadi ibarat bahasa kita ini kan ada rokit atib yang mencatat amal. Ternyata bukunya itu digawa oleh malaikat ini, menghadap Allah. Laporan, maaf ngomong tuh bahasanya tuh adalah di malam nisfu. Di malam nisfu. Ya, di sini disebutkan di malam nisfu ini dicatat itu, dan dicatat pula daripada rezeki kita di tahun ini. Jadi banyak fadailnya. Pencatatan kematian, pencatatan kelahiran, pencatatan apa? Rezeki kita, kemudian pencatatan atau pengaduan amal-amal soleh ataupun amal buruk kita oleh malaikat raqib atid itu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah keutamaan yang banyak yang Allah berikan di dalam malam nisfu Sya'ban. Nah, kemudian juga disebutkan di mana malam nisfu Sya'ban ini Allah bukakan 300 rahmat. Allah bukakan 300 rahmat dan ampunan serta maghfirah kepada hambanya. Masya Allah. Jadi di malam nisfu ini Allah bukakan pintu rahmat sebesar-besarnya. Sampai ibarat bahasa kalau hitungan di sini disebutkan dibukakan 300 pintu rahmat, serta Allah bukakan rahmatnya itu dengan maghfirah. Jadi rahmat Allah ini adalah menjadikan malam nisfu ini adalah malam pengampunan dosa bagi wong yang meminta, bagi wong yang sadar. Bagi wong yang tidak dapat hidayah, mak biasa be, mak lamo itulah dia, mak lampir itulah dia. Tapi kalau kita ini masya Allah sebagai wong yang beriman, jangan sampai kita ini di malam yang penuh barokah ini, kita menyia-nyiakan begitu saja. Apalagi kage ada sebagian wong yang memang kadang-kadang ibarat bahasa ilmunya cetek iga, akhirnya bid'ahkan nisfu Sya'ban. Apa dia bid'ah nisfu itu? Katik Rasulullah ngamalkan. Masya Allah, na'udzubillah. Jadi hadirin yang berbahagia, kalau kita mengambil dalam satu ini, sudah jelas dalam ayat Al-Quran sudah ada malam-malam nisfu Sya'ban, ada keberkahan dan lain sebagainya. Kadang-kadang memang kita ini maaf ngomong cetek iga, tak pernah gaul dan lain sebagainya. Akhirnya gampang iga membid'ahkan sesuatu itu. Yang jelas kalau ijma' ulama, tidak ada wong yang melarang, ulama yang melarang di malam-malam nisfu Sya'ban itu membuat amal-amal soleh. Ada tak larangan kira-kira wong nak beramal soleh itu? Tak kekada. Maka hadirin yang berbahagia, di malam nisfu Sya'ban ini mari sama-sama kita hidupkan amal-amal yang insya Allah akan menjadikan daripada malam-malam tersebut kemuliaan, kemudian keberkahan serta pengampunan dosa untuk kita. Lalu apa sih yang nak kita gawekan di malam itu? Di malam itu kita pertama membaca surah Yasin 3 kali. Membaca surah Yasin 3 kali. Jadi pembacaan surah Yasin yang pertama ini adalah kita niatkan untuk agar Allah berikan kepada kita ni umur yang panjang dalam ketaatan dan ketakwaan.
Jadi Pak, membaca surah Yasin yang pertama Bu adalah meminta agar Allah berikan kepada kita umur yang panjang, enggak sekedar panjang. Kalau panjang baik sampai 200 tahun pucuk kasur enggak pacak ngapo-ngapo, pikun pulo galak. Galak Bu, 200 tahun. Galak, terdedet nah, enggak acak ngapo-ngapo kencing situlah, mising situlah. Kalau enggak lemak iga. Kalau dak kelemak iga, kawan-kawan kita lah pidem gala-gala. Asak nyingok kanan ki lah buyut, bukan lagi cucung buyut. Cucung lah mati kala. Anak laki idem kalau ngapo kita dewek-dewekan nah sama buyut-buyut. Kalau dak kelemak iga. Maka maksud daripada kita minta dipanjangkan itu dalam ketaatan biar nilai pahala kita ini banyak. Dan biasanya kalau wong yang umurnya panjang dalam ketaatan, insya Allah jasadiah dan rohaniannya sehat walafiat. Terbukti Pak. Banyak wong yang dia ahli ibadah itu insya Allah jasad dan ruhnya serta akalnya ini waras. Tapi ada wong yang jasadnya waras, otaknya tidak waras lagi. Ada wong yang memang maaf ngomong waras segala-gala, tapi hatinya tidak waras, tidak pernah tenang. Nah, bagaimana ini? Kita ni kepengen agar gala-galanya waras, otak waras, hati waras, pikiran waras, sehat gala-gala. Itu akan baru bisa kita dapatkan dengan ketaatan dan keistiqomahan serta ketakwaan kita dalam menjalankan perintah Allah di kehidupan dunia. Jadi tanda umur itu berkah itu adalah tuzilul a'mal fi kulli hal. Umur kita ini diselik berkaidahnya, bukan panjang pendeknya baik, tapi dilihat adalah tingkat ketakwaan kita kepada Allah. Maka berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, Engkau yang memiliki hati, maka balikan hati kami untuk selalu condong patuh tunduk kepada Engkau, mentaati perintah-Mu di kehidupan dunia ini, sarana untuk bagaimana akhiru kalamina, ketika menjelang daripada kematian kami bisa mengucapkan kalimat iman dengan amal yang istiqomah, dengan umur yang barokah, dengan amal yang istiqomah dan umur yang barokah. Nah, yang kedua, kita minta membaca surah Yasinnya itu adalah kepada Allah agar kita ini diberikan oleh Allah rezeki. Rezeki apa? Rezeki yang halalan thayyibah. Halalan thayyibah. Halal belum tentu baik, tapi kalau kita sudah minta halalan thayyibah, halal dan baik. Ada wong yang halal makanannya tapi tidak thayyibah, tidak baik. Untuknya apa? Jadikan penyakit. Tidak banyak makan gula misalnya, banyak makan apa dan lain sebagainya. Nah, tapi kita minta segala yang kita makan ini menambah ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah. Bukan niat untuk apa? Untuk cuman kenyang baik, cuman lemak baik. Makanya di dalam doa Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kepada kami fima razaqtana, apa yang telah Kau berikan rezeki kepada kami. Wa qina azabana, dan lindungi kami daripada azab api neraka. Jadi kalau kita jingok konteks doa makan itu, bukan ya Allah kenyangkan apa yang kami makan, lemakkan apa yang kami makan, tidak. Tetapi rezeki yang Allah berikan kepada kita ini adalah rezeki yang barokah. Rezeki ini tidak cuma makanan, rezeki ini tidak cuma harta benda, tapi Bapak Ibu ketahuilah rezeki itu ada 3. Pertama apa? Rezeki akal. Ini akal, ini rezeki yang paling utama. Banyak ke harta tidak berakal bagaimana? Rezeki apa lagi? Rezeki hati. Minta kepada Allah hati yang qalbun salim, hati yang selamat.
Kemudian rezeki apa? Rezeki jasad yang sehat. Nih, badan kita lagi ini pacak ke sini gantakan karena kita sehat. Tak? Kalau ke Allah njuk besul beri pantat kita, kalau tidak datir kita. Wis aga Pak Ustaz nak duduk. Ya Allah katanya. Akhirnya karena pantat di besul sikok ini ada pacak ngapo-ngapo solat nah, ada apa-apa saat bergerak sakit sarah. Ya Allah, besul sikok. Ya apalagi dinjuk Allah penyakit-penyakit yang lain. Makanya hadirin yang berbahagia, rezeki itu kita manfaatkan. Akal, biar berkah akal rezeki yang Allah berikan, isi dengan ilmu. Untuk apa? Supaya kita ini diangkat derajat oleh Allah karena keilmuan. Ada orang yang tak galak belajar, yang tak galak ngisi ilmu, otaknya biarkan nyobain. Otaknya cuman pikiran main baik. Misalnya kan ada budak-budak main hari, tanpa kita sadari kita menjadikan anak kita menjadi AA game. Tahu bu AA game? AA main game. Nah itu bukan AA game yang di Bandung itu. Demak jadi kiai Ini kita fasilitasi. Oh ini segala macam. Akhirnya sibuk anak dak ke kodak lagi nak belajar. Jadi otaknya otak main baik. Masya Allah. Fungsikan rezeki akal, otak yang Allah berikan kepada kita ini untuk apa? Kita isi dengan ilmu. Kemudian juga jasad kita gunakan kesehatan yang Allah berikan ini untuk ibadah. Kemudian rohani kita isi dengan zikrullah. Rohani kita ini jangan sampai nyeleweng dari Allah. Jangan sampai ada timbul penyakit hati, iri, dengki. Ini dampak daripada kelalaian daripada zikrullah. Hati kita ini akhirnya bermaksiat kepada Allah. Maka rezeki yang Masya Allah tidak kita gunakan. Kemudian Yasin yang ketiga, kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi Yasin yang ketiga itu kita minta, ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana orang mati husnul khatimah itu adalah mati bisa ngucapin la ilaha illallah dan jaminannya adalah surga. Ini jaminan Rasulullah. Wong yang meninggal bisa ngucapin la ilaha illallah sebelum meninggalnya, maka ceto pasti masuk surga. Tetapi kalau wong yang tidak ada iman, tidak ada amal, maksiat baik gawenya dalam kehidupan dunianya, bagaimana ini? Jangan-jangan kaget matinya pada saat kita lalai, pada saat kita maksiat, aso-aso mungkin sarah. Kalau kata aku, kalau sudah maksiat bagaimana nak ngucapin la ilaha illallah? Mati tu jakawan, mati di pucuk perut betino, atau mati misalnya lagi ngegok songhi, ngegok bel. Bagaimana Pak kira-kira nanti dalam keadaan semacam ini? Tak kekadar rasa aku tak kemungkin lah. Otaknya beda bagas. Otaknya beda bagas. Bagaimana nak nyambung antara mulut dan otak satu hati ngucapin la ilaha illallah. Tapi pada diri seseorang yang selalu zikrullah, selalu taat kepada Allah, memenuhi panggilan Allah, membaca Quran, bersolawat, kemudian banyak berinfak dan bersedekah, Masya Allah, ini yang akan menghantarkan kita. Amal istiqamah itu akan berdoyong-doyong. Maaf diomong bahasa amal-amal kita, solat kita, baca Quran kita, zikrullah kita, sedekah kita, gala-galanya datangi konconya, datangi kawannya. Oi coy, hai katanya, nak mati nih gitu. Senyum-senyum kita nyengok, Masya Allah solat aku. Ya Allah, alangkah belaga awak ini sih kok ini. Siapa kau? Oh, aku ini didatangkan oleh Allah. Aku ini adalah bacaan Qur'anmu. Aku ini adalah puasamu. Kata amal tadi berkata kepada kita, ngapain awak kesini? Aku ini nak rewang awak, biar kau tak kesepian, kaget di kubur. Ini ceto Pak. Ini aku ngomong nih ada riwayatnya. Bukan omongan dari ustaz, tidak, tapi ini ada riwayatnya.
Ya dak, wong yang dionya berkawan dengan Quran pasti akan direwangi oleh Quran nanti. Wong yang puasa karena Allah, maka puasa itu akan jelma menjadi sosok makhluk yang akan ngewangi kita dan akan memberi syafaat pertolongan. Mungkin nangke tidak berani pak macam-macam. Mengengut dikit bedi tegur oleh Quran. Woi, ngapa coy awak mengat-engut? Ini CS ku. Ini CS ku. Kau jangan macam-macam. Aku ni dengan izin Allah untuk apa? Untuk memberikan syafaat kepada sahabatku si kok ini. Masya Allah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Itu janji Quran, itu janji Rasulullah. Membaca Quran akan memberikan syafaat bagi wong yang membacanya, menghafalnya, mengamalkannya. Masya Allah. Jadi hadirin yang berbahagia, di sini luar biasa kita nak bereja, berjum, berjum, insyaallah masjid ini ngadoka kan nisbu, insyaallah jangan tak ngadakan, insyaallah kita adakan pembacaan surah Yasin dan kemudian ada juga kita memperbanyak zikir, ada zikir Nabi Adam di sini, ada juga zikirnya yang dianjurkan la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun. Ini adalah menetapkan iman kita agar kiranya iman kita ini benar-benar Allah tanamkan secara ikhlas dan tidak termasuk daripada kaum kafir. Nah, ada tapi salah satu doa yang Allah tidak ijabah di malam nisfu Sya'ban. Hati-hati ini. Jangan sampai ada dalam diri kita. Siapa mereka? Yang pertama, wong yang masih menyekutukan Allah. Wong yang masih menyekutukan Allah. Maksudnya wong yang ketika malam itu dia masih berbuat syirik. Apalagi wong kafir. Apalagi wong kafir. Kemudian siapa lagi wong yang dia itu tidak diijabah oleh Allah di malam tersebut adalah kata Rasulullah dalam sabda Rasulullah itu adalah wong yang masih punya sifat iri dengki. Wong yang masih punya sifat iri dengki. Jadi nauzubillah min zalik, kita jauhkan yang terhindarkan yang daripada sifat iri dan dengki. Senang lihat wong susah, susah lihat wong senang. Woi, senangnya anakku dengan wong itu. Ngapo? Woi, kecelakaan dia. Gila. Ingat wong kecelakaan seneng. Woi, ya Allah, susahnya nanti aku di samping itu. Dak, gawi dak apa-apa dak. Tapi caknya tu beli motor kawan tu. No. Una-una wak siko ini dak Nah, ini kadang-kadang ini sifat-sifat yang semacam ini jangan sampai ada dalam diri kita. Nauzubillah, banyak-banyak istighfar. Kemudian lagi apa? Wong yang memutuskan silaturahmi. Jadi kita ni kadang-kadang maaf ngomong ada dendam, ada maaf ngomong boesan. Boesan. Ada rasa sakit hati dengan orang, maka Masya Allah ikhlaskanlah malam itu. Ikhlaskan. Jangan sampai penyebab daripada apa yang menjadi penyakit dalam diri kita ni sifat dendam ataupun kita mutus silaturahmi ini di malam itu kita tidak diijabah doanya serta tidak diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Masya Allah. Kemudian setelah membaca surah Yasin itu ada doa khusus di malam nisfu Sya'ban itu biasanya ada di Yasin ada di antara bacaannya Allahumma ya zal mana wala yamuna alaika ya zal jalal wal ikram ya zal tauli wal in'am la ilaha illa anta tahril lajin wajah